Jadi hari ini, sebentar aku tulis dulu. Kita mau ngobrolin soal Ruas Dito 101. Jadi, buat teman-teman yang baru gabung atau belum tahu Ruas Dito itu apa, nanti aku kasih tahu setelah ini ya. Ngundang Om G dulu, Om G-nya mana nih? Jadi, sore ini aku sama Om G itu sebenarnya kayak switch rencana. Ceritanya tuh di udah dari bulan kemarin sih pengen ngadain satu acara di Jakarta, pengen bikin syukuran karena tahun ini di 2020 ini Om Toge itu merayakan banyak hal gitu. Pertama kemarin Om G tuh ulang tahun yang di tanggal 9 April kemarin. Terus di tahun ini juga itu tepat 10 tahunnya Ruas Dito dibagikan ke teman-teman, dan juga tepat 25 tahun Om G berkarya. Mbak Dela, halo. Hai kakak, Kak Rey, halo. Terus juga hmm, rencananya sebenarnya tadinya sebelum ada eh, himbauan bahwa kita harus di rumah aja dan ada wabah ini, kami tuh sudah merencanakan mau mengadakan satu acara untuk teman-teman di Jakarta. Bentuknya adalah syukuran, pengen ngobrol banyak soal Ruas Dito, terus juga pengen tahu dari teman-teman juga gitu ya, Ruas Dito itu ceritanya di pengalamannya teman-teman tuh seperti apa. Jadi apa ya, emang udah direncanain tadinya mau kumpul sama Mbak Dela, sama Mbak Ica, sama siapa lagi tuh, sama teman-teman deh semuanya. Sebenarnya pengen ngobrol dan syukuran aja Ruas Dito udah sampai sini. Tapi ya gitu, karena adanya wabah ini jadinya tidak terjadilah pertemuan itu. Hari ini aku mengajak Om G untuk bisa ngobrol di sini. Tapi kayaknya kalau ngobrol di sini juga teman-teman yang belum pernah tahu Ruas Dito atau pengen kepoin Ruas Dito itu sebenarnya apa, yang kemarin tanya-tanya sama aku juga, Ruas Dito itu apa sih enaknya, kenapa kok kamu sama teman-temanmu itu apa ya, banyak ngobrolin soal Ruas Dito, terus kayak merasa beruntung banget kenal Ruas Dito. Nah, itu nanti bisa diobrolin. Mbak Dela nih termasuk salah satu yang ini nih, salah satu yang senior kalau di Ruas Dito. Mbak Dela cerita dong, Ruas Ditonya gimana dan kenapa kok merasa Ruas Dito itu membantu dalam mengasuh dan mendidik Damar. Siapa lagi ya? Hmm, Teman-teman yang juga mau cerita atau mau tanya sama Om G nanti juga boleh banget. Halo Kak Owi, halo Mbak Ima, apa kabar Mbak Ima? Hai Kakak Ebi. Nah, mari aku nama Om G di sini. Jadi kayaknya Om G udah gabung. Hai Mbak Viva, halo juga. Hai Om G. Hai, halo. Halo. Halo teman-teman. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kemarin Terima Om G ulang kasih. tahun. Terus selamat juga Ruas Dito udah 10 tahun. Selamat 25 tahun berkarya. Om, 25 tahun ya ampun. Itu udah tua ya Om. Seumuran Oke, siapa ya? Eh, seumuran. Aku umurnya 25 sih sekarang. Om, aku mau nanya nih sebelum kita ngobrolin Ruas Dito ya. Jadi, awalnya ini kan berarti Ruas Dito udah 10 tahun ya. mm-mm. Itu awalnya sampai Om ketemu template Ruas Dito kayak gini, itu gimana sih Om? Hasil dari apa atau ngapain? Wah, kalau kalau mulainya ya lama ya karena aku mulai suka mainan, awalnya mainan.
mulai suka apa namanya permainan yang bau-bau apa namanya bau-bau ngecekin kepribadian, ngecekin sifat gitu-gitu itu mulai SMP sudahan. Aku apa namanya kan banyak sebetulnya sampai sekarang kan sebetulnya juga banyak tuh yang kuis-kuis kepribadian kayak gitu kan yang kasual-kasual terus apa kan tebak gambar kan kalau nebak gambar apa kalau tebakannya ini kepribadiannya begini kalau nebaknya ini kepribadiannya ini itu mainan yang gitu-gitu aku mulai SMP udah suka jadi apa namanya dulu suka mainan-mainan yang begituan terus kemudian aku mulai balita kan mainnya kan ke toko buku. Jadi waktu itu selalu kan pertanyaannya pilih mau ke Bonbin atau mau ke toko buku. Aku selalu pilihnya ke toko buku. Karena kalau ke Bonbin kan jalannya jauh, capek, panas dan lain-lain. Kalau ke toko buku kan enak. Aku kan ya waktu zaman dulu sih belum ber-AC gitu. tapi kan artinya nggak ya. panas ya itu Gramedia yang di Basuki Rahmat yang zaman dulu itu. Oh ya, sekarang terbesar di Surabaya lah ya. Itu ya dulu kan apa namanya kan satu-satunya kan di situ. Jadi kemudian jadi aku memang suka buku, suka baca itu kan dari kecil. Segala macam aku bacain. Apa namanya? Jadi waktu SMP itu terus kemudian aku ke toko buku, ketemu buku grafologi. Tapi bukan yang formal ya, bukan yang teori-teori gitu, yang kasual-kasualan aja. Terus aku beli, aku iseng-iseng belajarin itu, terus kan aku iseng-iseng kan main sama teman-teman kan, nebakin apa namanya tulisannya teman-teman, terutama waktu itu aku tertariknya ke tanda tangan, bukan ke tulisan. Kalau tulisan aku nggak terlalu tertarik. Jadi waktu itu jadi mulai suka nebak-nebakin tanda tangannya orang kayak gitu-gitu dari situ terus kan ya udah terus dan berjalan aku ketemu grafologi aku ketemu apa namanya ilmu rajah tangan ketemu ilmu rajah wajah terus ketemu orang-orang yang memang melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu secara informal ya termasuk sempat apa namanya berinteraksi sama orang-orang yang hari-harinya melakukan aktivitas spiritual terus apa yang meditasi-meditasian yang dukun-dukunan macam campur-campur lah campur-campur lah apa namanya yang pakai ilmu kebatinan ya banyak aku ketemu orang-orang yang begitu-begitu ya terus akhirnya sampai akhirnya aku kuliah psikologi ya, itu kan jadi aku kuliah psikologi itu sebetulnya juga nggak mulai dari nol sehingga makanya waktu aku kuliah psikologi orang-orang kan secara umum kebanyakannya kan apa namanya diajarin teori-teorinya kemudian mereka memahami teorinya, kemudian tertarik sama salah satu teori tertentu dan dia mendalami itu. Kalau aku enggak, aku selama kuliah itu aku nyari teori yang cocok sama pemahamanku sama apa namanya paradigma berpikir yang aku sudah punya. Gitu. Jadi karena udah punya modal di awalnya gitu ya, Om ya. Ya, jadi kayak misalnya aku sudah punya baju, aku punya kaos ini. Terus aku buka lemari, aku cari apa namanya baju atau celana atau rompi atau jas atau apa yang cocok sama kaos ini. Jadi bukan aku apa namanya belum pakai baju apa-apa, aku buka lemari terus aku cari baju yang menurut aku oke. Kan kebanyakan kan begitu. Kalau aku kan terbalik, kalau aku sudah pakai kaos ini, kemudian aku cari padanannya yang cocok itu. Nah itu apa namanya caranya aku kuliah gitu. Jadi bukan aku mendalami teorinya. Jadi aku sambil belajar teorinya dari kuliah itu aku cari mana yang
mendukung sama apa namanya pola yang aku punya gitu. Jadi kayak orang bikin skripsi kan kita punya hipotesis, kita punya dugaan, punya pemikiran, kemudian kita cari teori-teori yang mendukung. Mendukung, ya. Ya, caranya gitu. Jadi kalau ditanya mulainya dari mana, susah mulainya dari mana karena Karena udah perjalanannya panjang perjalanannya panjang sekali ya. ya. Ya, jadi apa namanya? Tapi kalau Ruas Titonya sampai jadi Ruas Tito itu gara-garanya waktu aku putus ya. Putus ya. Iya, kayaknya Yang loading. Bentar ya, iya nih. bentar ya Ini teman-teman. siapa nih? Sambil teman-teman yang mau tanya juga boleh banget. Yang pengen tahu lebih banyak soal Ruas Dito boleh banget. Sambil kita tunggu Om G gabung lagi ya. Halo Amel, apa kabar? Hai Kakak Lutia. Nah, sebentar ya, kita tunggu Om G gabung lagi. Soalnya kayaknya sinyalnya tadi sempat lemah sebentar. Jadi hari ini aku itu sama Om G pengen ngomongin soal Ruas Dito. Yang mana di tahun ini tuh kayak udah nemenin banyak orang tua untuk bisa mengantarkan anaknya punya punya kesanggupan dewasa dan juga membuat keputusan mandiri dan rasional. Jadi memang teman-teman, apalagi buat teman-teman yang baru, Ruas Dito ini targetnya adalah sanggup membuat keputusan mandiri dan rasional. Tapi kalau misalnya dilihat dari batasan umur dan kalau teman-teman lihat di hashtag #infolatihati itu ada patokannya kira-kira sekitar 13 tahun. Walaupun yang namanya umur lentur, tapi sekitar segitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi karena Ruas Dito ini kan ada tahapan-tahapannya. Dan aku sama teman-teman itu senangnya kenapa kok kami senang belajar Ruas Dito, itu karena Ruas Dito itu bisa bikin aku jadi punya patokan dan punya tujuan gitu. Kira-kira nih aku harus ke arah mana dulu supaya bisa mencapai si tujuan akhirnya itu. Oke, Om G udah gabung lagi. Jadi gimana Om, Ruas Dito tadi? Ya, gara-garanya tahun awal tahun 2010 itu ada temen di Bandung yang minta tolong aku liatin anaknya yang apa namanya diduga autis gitu kan. Terus aku bilang sama dia kalau dia ke Surabaya sekeluarga kan lebih mahal daripada kalau aku sendiri yang ke Bandung gitu. Jadi aku bilang aku usul aku aja yang ke Bandung daripada mereka yang ke Surabaya Ke Surabaya. gitu. Jadi terus dia setuju, terus aku bilang ya kalau masih apa namanya kurang, coba aja ajak beberapa teman untuk patungan biayain transportnya. Kalau nginepnya sih aku kan nggak harus gimana-gimana, asal ada tempat buat tidur bersih udah cukup. Itu terus akhirnya ternyata dia bukan ngajakin teman-temannya lewat Japri tapi di broadcast ke mailing list. Jadi banyak ya Om. Jadi akhirnya banyak yang apa namanya yang mau dan nggak cuma di Bandung aja. Jadi waktu itu akhirnya aku di Bandung 2 hari apa 3 hari aku lupa. Terus ke Bogor juga sekitar 2-3 hari. Terus ke Jakarta itu seminggu. Terus aku pulang. Terus minggu depannya aku ke Kudus 3 hari juga. Nah, pas di Kudus itu ada salah satu teman-teman di Kudus itu yang apa namanya ngomporin aku untuk bikin buku. Artinya kan dulu kan waktu itu kan aku pokoknya setiap sesi kan aku cerita. Nanti udah selesai terus ganti orang lain aku cerita lagi. Nanti ganti orang lain aku cerita lagi gitu kan. Apa namanya? Terus dia bilang daripada bolak-balik cerita dibikin buku aja, jadi orang udah bisa baca dulu dan nggak usah bolak-balik cerita akunya. Ya mulai itulah kemudian aku pulang dari Kudus itu, terus aku
aku pikir ya juga gitu. Jadi terus aku mulai mulai ngerancang-rancang bikinnya gimana. Terus ya kira-kira antara bulan Maret bulan April aku lupa persisnya. Itu aku liburin semua aktivitasku. Jadi aku betul-betul kayak sekarang nih diliburin Mm-mm. semua. Aku Mm-mm. setiap hari fokus cuma ngetik naskah itu sampai ya Oke. 1 bulan itu kira-kira selesai. Terus aku apa namanya, kebetulan ada teman dosen yang baru buka bisnis penerbitan. Jadi aku tanya Mm-mm. sama dia apa mau mau nggak nerbitin naskah itu. Mm-mm. Terus ya karena dia masih masih baru, jadi kan dia nggak sanggup modalin sendiri. Jadi ya udah ya Mm-mm. patungan sama aku modalinnya bulan Mei atau Juni kira-kira gitu terbitnya buku itu. Itu Oke, oke, oke. mulainya Ruas Ditonya. Kalau kalau namanya Ruas Dito itu sebetulnya juga juga dadakan karena waktu aku bikin itu kan aku konsul sama Bu Astrid juga Mm-mm. apa namanya, terus sudah jadi sama dia diajak aku diajak presentasi di komunitas apa namanya psikolog-psikolog yang dia kelola itu. Nah di situ itu kan Oke. terus kan ditanya ini apa namanya, polanya ini sebutannya apa, namanya apa, aku bilang nggak tahu, nggak ada namanya. Oke, iya, iya. Ya itu terus baru akhirnya eh ya di situ baru kemudian ya apa ya namanya ya. Terus akhirnya tercetuslah itu Ruas Dito itu. Ruas Dito itu. Oh, gitu ceritanya. Oke, Om. Kita kayaknya ngebahas Ruas Dito dari tahapan awal, boleh ya, Om? Ya, Oke. Jadi kan, tolong koreksi kalau aku salah. Jadi, Ruas Dito ini tujuan akhirnya adalah, targetnya adalah sanggup, artinya mau dan mampu, membuat keputusan mandiri dan rasional sebelum ya, umur 13 tahun, gitu ya Om ya? ya. Ya, walaupun tadi, Kalau walaupun kalau aku umur sempat sih cerita, umur lentur ya. lentur gitu ya Eh, Om ya? Ya, ya. Nah, jadi kan untuk mencapai ketujuan akhir itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui supaya ya, dia bisa sanggup mandiri itu tadi, gitu ya Om. ya. Nah, berarti kan tahapannya itu kayak dia harus sanggup berjuang, sanggup bersepakat. Hmm. Itu mulainya dari mana dulu Om? Ya Kalau gini secara kan, tahapan kalau kalau kita bicara mau menuju sesuatu, menghasilkan menuju sesuatu, ya memang selalu mm-mm. berangkatnya kan bikin rencana itu kan selalu dari belakang. Ya, Hasil akhirnya adalah kesanggupan bikin keputusan yang mandiri dan rasional. Mandiri itu artinya nggak ikut-ikutan orang lain. Rasional mm-mm. artinya ya apa namanya berdasarkan pemikiran, hasil berpikir, nggak asal-asalan, nggak Mm-mm. emosional gitu kan. Jadi berdasarkan Ya, ini perlu atau tidak perlu, bukan cuma sekedar enak atau nggak enak. Nah karena oke. bikin keputusan yang mandiri itu nggak enak, enakan kan Mm-mm. orang lain yang mutusin, kita tinggal terima Ya, jadi. tinggal Ya, jalanin ya. ya, apalagi kalau keputusannya mesti dibikin secara rasional kan tambah nggak enak, Ya, ya kan? Jadi supaya itu terjadi, maka logikanya kan dia mesti punya kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang menurut dia nggak enak, tapi perlu dilakukan. Ya, ya. nah Oke. itu kan itu adalah apa namanya kesanggupan berjuang. Kesanggupan berjuang itu isinya kan kesediaan melakukan yang nggak enak tapi perlu. Ya, jadi Mm-mm. supaya hasil akhirnya itu tercapai, maka dia mesti punya modal sanggup berjuang. Nah, sanggup berjuang karena isinya bersedia melakukan yang nggak enak karena perlu itu kan Iya. artinya artinya hatinya sama kepalanya mesti kompak. Karena di hati kan Oke. perasaannya kan nggak enak, tapi Mm-mm. di kepala kan dia pikir itu perlu. Harus Ya, jadi dilakukan. Ya, perlu ya, dilakukan. jadi kan kepalanya sama hatinya mesti kompak nih supaya kesanggupan berjuangnya terbangun. Nah, tapi kan Mm-mm. ngajarin kepala sama hatinya kompak nggak bisa karena kan itu terjadinya kan di dalam. Ya, Mm-mm. jadi Itu kita cuma bisa, pergulatan batinnya iya, dia doang gitu ya. Ya, iya ya, kan ya. kita cuma bisa bilang aja, kita cuma bisa iklan aja. Ya kamu mesti kompakin hati kepalamu, kamu mesti mesti apa namanya, mesti bikin perasaanmu yang nggak enak nggak suka itu sama pikiranmu yang menilai itu perlu bisa sejalan. Kan kita cuma bisa iklan Mm-mm. begitu, tapi kita nggak bisa ngajarin gimana caranya bikin hati sama kepalanya kompak. Ya kan? Kompak, ya. Ya, Ya. nah, sehingga supaya itu bisa terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah
belajar bersepakat karena dengan sama orang lain. Asumsinya kalau kita sudah terbiasa bersepakat sama orang lain, maka kebiasaan itu bisa kita adopsi ke diri sendiri. Gitu. Oh, oke. Ya, Paham-paham. jadi Jadi, ya, supaya dia tahu polanya, oh begini caranya bersepakat gitu ya. Jadi ya, dia harus latihan dulu bersepakat sama orang lain supaya dia ya, punya pola itu gitu ya, Om ya, iya. untuk bersepakat Nah, sama dirinya sendiri. supaya Oke, oke. kita bisa bersepakat sama orang lain, maka Mm-mm, syaratnya mm-mm, adalah sanggup kecewa. Karena bersepakat mm. itu kan berarti kita nggak bisa dapat semuanya yang kita mau. Ya kan? Mm, Ya, mm-mm. kadang-kadang kita ketemu orang yang setuju melakukan yang kita mau. Jadi kita bisa dapat 100% yang kita mau, dia ikut kita. Tapi Ya. kadang-kadang bersepakat itu kan bentuknya bisa kita yang 100% setuju sama orang itu, Mm-mm, ya kan? Tapi bisa juga kita mm-mm, saling kompromi. Dia ngurangin mm-mm. apa, aku ngurangin 50-50 apa, gitu ya. ya, ya bisa Mm-mm. 50-50, bisa bisa apa Atau namanya 40-60 60-40 atau ya, atau ya iya, terserah ada iya, iya. persentasenya. Iya. Apa namanya? Tapi ketika saya tidak bisa mendapatkan semua yang saya mau, kan ada resiko saya kecewa. Mhm. Ya kan? Nah, Iya, itu iya, kenapa iya. kalau kalau kita mau ngajarin orang bersepakat, maka dia mesti siap kecewa dulu. Kalau dia belum punya kesanggupan kecewa, susah karena orang yang kalau nggak sanggup kecewa pasti akan maksa. Entah maksain dirinya, entah maksain orang lain, entah Hmm. maksain situasinya, bahkan seringkali juga kan kita maksain Tuhan. Hmm, 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 Ya, hmm. jadi Iya benar-benar. itu kenapa ketika apa namanya kita mau orang-orang ini atau anak-anak ini punya kesanggupan bersepakat, maka kita mesti bekali dia dengan kesanggupan kecewa. Ya, itu makanya nomor satu Oke, pelajarannya kesanggupan kecewa, kan gitu. Itu oke. sebetulnya rutenya apa namanya poin-poin rutenya sebetulnya itu. Ya, 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 ya. jadi kemudian kan berangkatnya kan dari bagaimana caranya saya membantu anak-anak ini belajar kecewa. Mm-mm. Mulainya kapan, gimana caranya, kan itu pertanyaannya Ya, kemudian. Nah, itu ya. apa namanya, makanya kemudian muncul apa kebiasaan apa muncul yang sebelumnya, yang sebelum belajar bersepakat itu, sebelum belajar kecewa itu membangun rutinitas. Rutinitas, Ya, ya. karena apa kesanggupan kecewa itu baru bisa dilakukan pelajarannya kalau dia sudah bisa mengenali apa yang dia nilai enak, apa yang dia nilai nggak enak. Karena Hmm. kalau dia belum bisa kenal ini enak atau nggak enak, bagaimana dia bisa kecewa? Kan gitu. Ya, ya, ya. Ya kan? Nggak ada Sementara rasanya kalau soalnya di dianya iya, ya. karena nggak ada rasanya. Mm-mm. Sementara kalau kita mau dia Mm. belajar kecewa, berarti kan kita mesti bikin dia kecewa. Itu. Mm-mm. Jadi itu kenapa apa namanya kalau kita mau belajar kecewa, kita mulainya dari pada saat dia punya kesanggupan mengenali enak dan tidak enak. Nah, Dan kesanggupan tidak enak, mengenali enak ya. dan tidak enak ini kan hasil dari apa namanya kebiasaan dia. Ya, itu kenapa Mm. di awal kita yang utama adalah membangun rutinitasnya supaya dia jadi punya pembanding mana yang enak, mana yang nggak enak. Karena kan itu bicaranya Oke. bicara kebiasaan. Kalau Ya, sudah ya. kalau sudah biasa pakai kaos oblong misalnya, terus kemudian apa namanya nggak boleh pakai kaos oblong, mesti pakai baju yang lain kan jadi nggak enak awal-awal karena belum biasa. Mm, mm, Yang sudah terbiasa itu kan yang dinilai enak ya. Jadi itu ya. kenapa membangun rutinitas menjadi pondasinya, menjadi nomor nolnya sebelum dia siap Mm-mm. belajar. Tujuannya adalah supaya dia punya apa namanya dasar mana yang menurut dia enak, mana yang menurut dia nggak enak. Itu Oke. dan itu mulainya dari kenapa apa namanya aku tulisnya di Rosito itu mulai umur 0 karena apa belajar mengenali enak dan nggak enak itu kan mulainya ketika fungsi inderanya aktif. Mm-mm. Nah, fungsi inderanya aktif itu kan kira-kira umurnya kan 2-4 bulanan. Ya, Rata-rata ya. Kalau umur selalu lentur ya. Jadi bisa maju ya. bisa mundur karena tiap anak lain-lain, tiap keluarga kondisinya juga lain-lain. Tapi Beda-beda, rata-rata ya. kan apa bayi itu sudah bisa fungsi indera di anak-anak itu sudah mulai jalan kira-kira umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sekitaran itu. Ya, Mm-mm. ketika fungsi indera ini sudah aktif, dia sudah bisa menerima rangsang dari luar. Kan gitu. Dia Oke. bisa bisa mulai menanggapi hal-hal yang
ditampilkan ke dia dari luar. Sampai Iya. kira-kira umur 5-6 bulanan itu kira-kira kesanggupan bedain enak dan gak enak itu berkembang. Itu kenapa masa makanan pendamping ASI itu kan juga kira-kira umur umur 5-6 bulanan. Iya. Ya, selain karena fungsi cernanya memang rata-rata aktifnya mulai umur segitu, itu juga kenapa dikenalkannya pada saat itu, karena harapannya si anak pada saat itu sudah punya referensi mana yang menurut dia enak, mana yang menurut nggak enak. Karena kalau Oke. kalau dia belum bisa kenal enak dan nggak enak, dikasih makan apa aja kan iya iya aja. Semua semua Bener-bener Om. semua masuk mulut Masuk kan jadi aja. bahaya. Iya. Nah, kan jadi bahaya juga gitu. Jadi itu kenapa ketika kita mulai mulai MPASI, maka anak-anak mulai mulai memilih, saya suka makanan ini, saya nggak suka makanan itu, dan gitu. Nah, ketika dia sudah Oke. mulai mulai mengenali enak nggak enak itu tandanya kita sudah bisa memperlakukan dia dengan teknik memilih supaya dia belajar kecewa karena kita sudah waktunya hadapkan dia pada situasi yang mengecewakan. Kenapa teknik memilih yang dilakukan pertama? Karena kan pada saat itu dia belum bisa berkomunikasi secara verbal, Verbal. ya Ya. kan? Ya, tapi dia sebetulnya sudah bisa menunjukkan apa yang dia mau, sudah bisa menunjukkan apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia nggak mau. Ya, jadi karena dia belum verbal, kita pakainya teknik memilih. Kalau teknik memilih kan nggak harus verbal. Kita tinggal sodorin daftar menunya, ada A, ada B, ada C, kamu mau pilih yang mana, kan gitu. Makanya itu kenapa teknik milih yang pertama kali dipakai, itu kenapa di bukunya berpikir itu aku tulisnya yang kedua itu belajar memilih. Keterampilan memilih ya Om. Ya, Oke. Ya. itu tujuannya itu dan itu targetnya kalau umur sih rata-rata sekitar umur 2-3 tahunan. Tapi secara Oke. prinsip sebetulnya targetnya sebelum secara fisik dia sudah kuat beraktivitas mandiri. Ya, karena ketika secara fisik dia sudah kuat beraktivitas sendiri, maka dia sudah punya dorongan untuk melakukan segala aktivitasnya sendiri. Itu yang kita Ya. sebut sok gede itu. Ya, makanya kan semua anak kan akan Dibantuin gak melewati mau fase yang dibantuin gak mau. ya Ya. itu namanya sok gede. Karena apa? Karena dia merasanya sudah bisa. Ya, Ya. Ya. dia merasanya ototnya sudah kuat untuk dia pakai melakukan itu. Dia merasanya dia sudah terampil melakukan itu. Jadi ketika orang melakukan itu, dia lihat, dia tertarik, dia tiru-tiru. Padahal dia belum kuat, padahal dia belum belum kenal resiko, padahal dia belum terampil melakukannya. Itu makanya aku nyebutnya itu fase-fase sok gede. Nah, kalau sok gedenya sudah mulai, tapi dia belum punya kesanggupan kecewa, itu yang akan kemudian muncul dalam bentuk-bentuk tantrum, dalam bentuk-bentuk maksa, dalam bentuk-bentuk berstrategi. Apalagi kalau di awal kita terlalu banyak toleransi. Ya, Iya. karena toleransi itu kan akan membangun kebiasaan. Nah, biasanya boleh, biasanya orang setuju-setuju aja, biasanya orang ikut dia. Kok sekarang jadi berubah, orang jadi nggak setuju, orang jadi nggak mau ikut dia. Nggak ngasih apa yang dia mau Iya, gitu ya. Kemarin iya, kenapa dikasih sekarang enggak ya. iya. Oke. Itu yang akhirnya membuat orang sering nyebutnya sebagai masa tantrum, sebagai terrible two. Kenapa sebutannya terrible two? Karena munculnya kira-kira di umur 2-3 tahunan. Itu makanya banyak orang tua yang baru mulai merasakan perlunya belajar parenting, belajar ke orang tuaan ya pada masa-masa itu. Karena sebelumnya kan anaknya dinilainya kooperatif, anaknya dinilainya masih Iya. masih gampang dikelola. Iya, iya. Pada saat kemudian Makanya dia sudah adu menang itu baru dia kesulitan. makanya tantrum itu munculnya disebut-sebut munculnya di usia segitu gitu ya Om. Maksudnya Iya, orang menyebut itu jadi tantrum gitu ya. iya, Karena kesanggupan kecewanya tadi belum belum selesai belajarnya gitu kira-kira ya iya. Om. Jadi kalau tantrum itu sebetulnya bukan semua anak akan tantrum, tidak. Tantrum itu cuma petunjuk bahwa dia belum belajar kecewa. Ya. Oke, berarti tadi sampai dia belajar membangun keterampilan memilih gitu ya Om.
Iya, kenapa situ dari Ya. situ kalau dia sudah punya kesanggupan kecewa, baru artinya dia sudah siap apa namanya belajar bersepakat. Nah, kalau dia sudah siap belajar bersepakat, tahapannya belajar sepakat itu mulai dari belajar percaya dulu. Dia perlu belajar percaya sama orang. Ya, itu kenapa dia diposisikan sebagai pembeli dulu. Nanti kalau dia sudah mahir di situ, baru naik dia belajar dipercaya sama orang. Oke. Ya, jadi dia belajarnya jadi penjual, dia yang jualan, dia nawarin, kita yang beli. Nanti kalau itu sudah selesai, nanti artinya kan dia sudah bisa percaya sama orang, sudah bisa dipercaya juga. Nah, itu naik lagi belajarnya jadi rekanan, karena pada saat itu yang diperlukan kan saling percaya. Kamu percaya sama aku percaya sama kamu. Ya. Nah, kalau dia berhasil lolos dari kelas itu, sebetulnya secara prinsip itu sudah juga menunjukkan dia punya kepedulian. Jadi sebetulnya kesanggupan peduli itu nggak perlu secara spesifik dibangun dengan cara-cara tertentu. Pokoknya kalau kesanggupan bersepakatnya sudah bisa dilakukan sampai tahap menjadi rekanan, jadi udah nggak pakai transaksi lagi, prinsipnya kayak kita teman-teman aja. Aku maunya A, kamu maunya apa? Kamu maunya B, terus gimana enaknya nih kita? Ya, kalau sudah bisa begitu, itu artinya sebetulnya dia sudah punya kesanggupan peduli, walaupun kelasnya masih fresh graduate, jadi butuh jam terbang lebih banyak untuk dimapankan. Dimapankan. Tapi bibit-bibitnya udah Iya, ada di sudah masa ada, itu ya. gitu ya. Iya, sudah keterampilannya sebetulnya sudah terbangun kalau dia bisa sampai di tahap itu. Ya, itu kenapa targetnya sebelum umur 7 tahun dia sudah punya kesanggupan berjuang. Oke, baik. Ya. Targetnya sebelum umur 7 tahun ya. Iya, karena Ya, Om. ketika sudah umur 7 tahun itu, 7-8 tahun itu kan secara fisik rata-rata pertumbuhan saraf sudah komplit, sehingga sudah Lengkap ya. aktivitas berpikir yang kompleks sudah siap dilakukan. Ya. Ya, itu kenapa juga sekolah juga kan mulainya dari umur 7 tahun. Ya, artinya pelajarannya sudah berubah dari yang sebelumnya belajar menjadi terbiasa, membangun kebiasaan-kebiasaan. Nah, setelah itu karena sudah kemampuan berpikirnya sudah lebih kompleks, dia sudah bisa diajak belajar untuk menjadi bisa, bukan cuma menjadi terbiasa. Itu kenapa di tahapan itu, ketika dia sudah punya kemampuan bersepakat sebagai rekanan itu, dia sudah punya kesanggupan saling percaya, dan peduli kepada orang lain, dia baru mulai pakai bahasa perlu. Jadi melakukan sesuatu itu sudah tidak lagi berdasarkan ini enak atau tidak, tapi ini perlu atau tidak. Karena kan dia sudah punya kepedulian sama orang lain, dia juga sudah mikirin kepentingannya orang lain. Oke, berarti keterampilan memperjuangkan keinginan itu ada di situ ya, Om? Iya. Jadi targetnya kalau kelas itu kan targetnya saya jadi mau melakukan yang nggak enak kalau itu memang perlu dilakukan. Oke. Kuncinya udah tahu bahasa perlu lah ya di sini ya, Om. Ya. Jadi targetnya di situ. Nanti itu. Ya, sejak saat itu kan sudah bicaranya sudah belajar membuat keputusan semua dari mulai mengalami akibat. mengalami akibat, mencoba solusi dan seterusnya. Makanya di tahap kalau dia sudah punya kesanggupan berjuang, kemudian sudah masuk fase mengalami akibat, itu pasti error lagi. Oh gitu, Om. Akan Ya, ada error pasti kedua. error lagi. Ya, itu pasti error lagi. Kenapa? Karena dia butuh belajar mengalami akibat. Ya, jadi yang tadinya dia sudah bisa bersepakat, dia tadinya tidak melanggar-melanggar, dia tadinya sudah konsekuen dengan apa yang dia janjikan, pada masa itu justru sebaliknya, dia sengaja cari gara-gara, dia sengaja melanggar-melanggar, dia sengaja melakukan sesuatu yang merugikan orang, karena dia pengen ngerasain akibatnya apa.
Ini cara dia belajar gitu ya sebenarnya ya Iya, Om. jadi apa namanya perilaku berbohong, perilaku mencuri, perilaku apa namanya ya iseng-iseng ngerjain orang, Ya. nice try, terus apa namanya ya cari gara-gara lah prinsipnya. Itu memang Mm-mm. akan banyak muncul di masa-masa itu. Justru justru itu bagus dari karena kalau kalau itu nggak muncul di fase itu, nanti bisa jadi munculnya kan di masa-masa yang selanjutnya. Nah, ketika itu Hmm. munculnya pada saat orang tua sudah nggak punya kewenangan lagi gimana? Kan lebih repot. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah pertanda baik bahwa udah on track gitu sih Iya, sebenarnya ya Om. iya coba aja. Oke. Nggak tahu, aku nggak tahu siapa siapa aja tadi yang sudah apa namanya join ya. Tapi coba aja teman-teman yang sudah anaknya sudah diajarin pakai Rosdito sejak sebelum apa namanya balita, terus sekarang umurnya sudah sekitar 7 8 9 tahunan Oh apa namanya ada Mbak dan Dela tadi. kira-kira dia sudah apa di fase mengalami akibat, pasti akan muncul perilaku-perilaku cari gara-gara itu. Bahkan kalau kalau Oke. kalau ada anak-anak yang sudah mulai belajarnya sejak lahir, jadi ada kalau teman-teman yang anaknya sudah terpapar sama Rosito sejak lahir dan sudah diperlakukan pakai Rosito sejak lahir dan bisa Ya. konsisten karena situasinya mendukung, mungkin umur 5 umur 6 tahun sudah masuk ke fase itu. Hmm. Ya, karena dia mulainya juga Iya lebih cepat, on track, iya, lebih iya, cepat ya. iya. Oke. Atau Oke adik-adik, Om. kalau kalau dia sudah Mm-mm. punya kakak, adiknya biasanya lebih cepat belajarnya. Eh, kecuali kalau adiknya tuh taksiran orang tuanya. Kayak Ya iya ya ya itu ya beda lain lagi kalau ya Om ya, itu beda lagi ya, ya. itu Itu kan beda cerita ya situasi Om. kesempatan belajarnya jadi sedikit gara-garanya orang tuanya yang tidak menyediakan. Iya, iya, iya. Eh, apa fasilitas belajar lagi tutup toko itu ya kayaknya ya. Iya, iya. Baik, Om. Kayaknya kalau aku belajar di grup atau aku lihat kalau misalnya kita lagi ada Kulwap atau lagi ada Zoom G gitu, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan mungkin karena memang anaknya lagi seumuran ya Om, itu adalah di fase belajar bersepakat. Mm-mm. Bagaimana menjadi penjual, bagaimana menjadi pembeli, bagaimana menjadi penjual, bagaimana menjadi rekanan. Mm-mm. Boleh nggak Om dijelasin khusus bagian itu agak lebih detail gitu Om? Maksudnya kalau misalnya menjadi penjual, menjadi pembeli itu seperti apa sih? Harus ngapain kita sebagai orang tua gitu? Banyak yang suka nggak kebayang kayaknya Om. Hai Kayak Mel. tadi ada kembara yang juga nanya, Hai Mbak Mel, Mm. apa kabar? Iya, kalau Gitu Om. kalau tiga tahapan itu ya memang kenapa menjadi pembeli dulu? Karena Mm-mm. apa namanya satu alasannya karena pada saat itu dia perlu belajar percaya sama orang dulu. Dia tidak bisa belajar dipercaya sebelum dia bisa percaya sama Percaya sama sama orang. orang kan gitu. Orang. Ya, Oke. jadi apa satu itu. Yang kedua, bagaimana kita mau ngajarin dia untuk menjual kalau dia belum Mm-mm. punya keterampilan membeli, juga nggak bisa gitu. Mm. Jadi itu Mm. kenapa diperlakukannya sebagai pembeli dulu. Artinya kita meminta dia membayar dulu untuk hal-hal yang dia inginkan atau untuk menghindari hal-hal yang dia tidak inginkan. Tidak inginkan. Ya, itu kenapa apa namanya pada masa itu jadi kita menggunakannya dua pendekatan. Satu kita menggunakan Mm-mm. pendekatan permintaan. Jadi Ya. setiap kali dia minta apa, ketika dia pengen apa, kita pilih. Kita setuju atau kita tidak setuju. Kalau kita setuju, pilih dikasih gratis atau dijual. Ya, Mm-mm. kalau dijual berarti dia mesti bayar dulu. Nah, dijual ini bisa murah, bisa mahal. Murah artinya Mm-mm. syaratnya sesuatu yang dia bisa, dia suka. Mahal artinya syaratnya sesuatu yang dia bisa tapi dia nggak suka. Tapi Oke. kalau kita nggak setuju, maka pilihannya ditolak, nggak usah, nggak boleh, atau dicuekin, atau jangan. Mm-mm. Eh, Mm-mm. atau kalau kita nggak mau nolak, karena nolak itu pada prinsipnya adalah maksa,
maka caranya dijual sangat mahal. Jadi tetap boleh, tapi kasih syaratnya yang pasti dia tidak bisa lakukan supaya dia gagal bayar. Itu kalau dia minta sesuatu dan apa namanya kita mau menanggapi permintaannya itu. Tapi bisa juga digunakan pendekatan yang kedua, yaitu kita yang jual. Karena kalau kita jualan, ya kalau kita punya barang mau jualan, kan memang ada dua pilihannya. Kita nunggu pembeli datang, atau kita yang aktif nyari pembeli, nawarin barang, ya kan? Jadi yang pertama gitu ya, Om. Ya, yang pertama tadi kan pasif. Kita pasif nunggu pembelinya datang, dia bilang aku mau beli A, aku mau beli B, baru kita jualin. Ya. Tapi yang kedua kita yang aktif. Jadi kita yang punya barang, apa namanya, kita yang nawarin. Ya kan? Jadi ketika pada saat yang pendekatan kedua ini biasanya digunakan kalau memang kita yang pengen, anaknya lagi nggak pengen apa-apa, anaknya lagi apa namanya nggak punya apa kebutuhan atau keinginan sesuatu, kita yang pengen. Misalnya dia lagi main-main asik nggak apa namanya, kemudian kita pengen dia berhenti main untuk melakukan sesuatu yang lain misalnya. Nah itu kan kita yang pengen. Ya, jadi kalau kita yang pengen itu apa namanya, kita perlu mengusahakan supaya dia setuju sama yang kita pengen kan. Caranya kan bisa kita minta, ayo apa dulu, ayo ngapain. Ya, tapi kalau kita minta, maka resikonya bisa ditolak, bisa dicuekin. Ya kan? Kalau kita nyuruh, kalau kita tanya, itu juga resikonya bisa ditolak, bisa dicuekin. Kalau kita nggak mau ditolak, nggak mau dicuekin, maka jangan minta, jangan nyuruh, jangan tanya. Tapi kita mesti usaha supaya dia setuju. Caranya adalah bikin dia jadi suka atau bikin dia jadi perlu. Karena pada prinsipnya orang cuma melakukan dua hal itu. Saya cuma melakukan yang saya suka, perlu nggak perlu, atau saya lakukan yang saya nggak suka kalau perlu. Ya kan? Karena jadi kalau itu saya nggak suka dan saya nggak perlu, pasti nggak akan dikerjain. Ya. Jadi apa namanya, kalau saya mau bikin dia jadi suka, pilihan tekniknya adalah 1 ditipu, 2 dirayu, 3 pakai iklan. Ya, bedanya kalau tipu jelas-jelas informasinya kan bohong. Kalau rayu informasinya sebetulnya benar, tapi dibagus-bagusin, dipoles-poles sehingga cacat-catatnya nggak kelihatan. Sehingga ada resiko dia merasa dibohongin juga pada akhirnya. Kalau iklan informasinya betul apa adanya, nggak dibagus-bagusin, apa namanya, tapi kemasannya yang ditampilkan secara memikat atau cara menyampaikannya dilakukan dengan cara-cara yang memikat. Itu kalau iklan. Kalau mau dibikin perlu, maka pilihan tekniknya dipaksa, dikasih pilihan, artinya kita kayak restoran bikin daftar menu, atau didagangin. Kalau didagangin, kita bisa pakai format upah, artinya kita yang bayar dia, atau kita bisa pakai format usaha, artinya dia yang bayar kita. Itu pilihannya. Kalau apa namanya, kita dalam fase urusan jadi pembeli. Bersepakat tadi. Ya. Jadi pembeli. Ya. Jadi pembeli. Nanti kalau dia sudah kenal polanya, dia sudah tahu bahwa kalau dia pengen sesuatu dia mesti bayar. Kalau dia mau menghindari sesuatu dia juga mesti bayar. Dia sudah kenal polanya itu. Nanti ada kemungkinan ada anak-anak tertentu yang langsung menirukan. Ya, menirukan itu bisa dengan cara tiba-tiba dia bayar terus dia nagih. Mama, aku sudah mandi, sekarang aku mau nonton TV. Bisa. Karena dia sudah tahu harganya kan, itu bisa begitu. Atau bisa juga dia langsung apa namanya jadi pembeli, langsung jadi penjual. Dia langsung nawarin ke kita, Mama mau aku mandi nggak? Kalau mau aku tapi pinjam apa namanya handphonenya dulu, misalnya begitu. Atau dia apa namanya nawar ketika kita ayo mandi, terus dia bilang apa namanya, iya mandi tapi aku main handphone dulu, main nonton apa dulu, atau aku apa namanya beliin es krim dulu. Ya dia nawar-nawar begitu, bisa juga. Jadi kalau dia sudah kenal polanya, dia akan menampilkan perilaku itu sebetulnya menjadi petunjuk bahwa dia sudah kenal pola membelinya, dia sudah percaya sama orang bahwa kalau dia bayar dia pasti dapat barang yang dia mau.
maka itu sudah waktunya dia naik kelas jadi penjual. Jadi kita perlu memberi kesempatan dia untuk menjual. Jadi caranya bisa dengan memberikan kredit. Tetap dia diperlakukan sebagai pembeli, tapi statusnya kredit. Dia dapat dulu apa yang dia mau, bayarnya belakangan. Ya. Yang kedua bisa juga kita iklanin. Jadi kita yang minta dia pasang harga. Ayah aku minta es krim. Ya kita bilang ya udah kalau kamu mau es krim dari ayah, kamu mau lakuin apa atau kamu mau kasih apa buat ayah supaya ayah setuju. Ya kita minta dia yang nyebutin harganya. Ya jadi dua cara itu bisa kita lakukan untuk memancing dia untuk mengenali pola menjualnya. Atau kalau ada orang lain, kita bisa tektokan sama orang lain itu. Jadi misalnya dia minta sesuatu sama si A, terus si B ini ngiklan sama dia. Nah, supaya kalau kamu mau minta itu sama si A, coba sekarang kamu tawarin dulu apa yang dia suka. Kan gitu. Ya, misalnya ini orang tua jadi bisa kerja sama nih ya, ayah bisa si anak lagi minta apa ke ayah ya, sama orang tua bisa atau sama kakaknya juga bisa kan. Sama kakak jadi bisa, ya. Kalau kamu mau pinjam mainannya kakak, ya kamu coba tanya dulu, kamu tahu nggak kakak sukanya apa, coba kamu tanya dulu sama kakak, mau nggak itu, kamu tawarin apa sama kakak. Ya kita bisa jadi bisa iklanin caranya itu ke dia supaya dia menirukan apa yang kita contohin itu. Atau ketika kita jualan sama orang lain atau sama kakaknya atau sama pasangan kita atau sama siapa, dia kan ngelihat. Ya, itu makanya adik biasanya lebih cepat belajarnya karena satu dia melihat contohnya lebih banyak, yang kedua kakaknya bisa jadi asisten. Ya, kakak kan bisa jadi asisten orang tuanya gitu. Jadi adik biasanya lebih cepat dari kakaknya kalau kakaknya sudah jadi. Nah, nanti kalau dia sudah kenal pola menjualnya, dia akan menampilkan perilaku menjual. Kalau dia sudah terbiasa, sudah relatif stabil perilaku menjualnya, maka kita perlu naik kelas lagi, perlakukan dia sebagai rekanan. Jadi pada saat itu sudah nggak pakai harga lagi, kita cuma tanya aja, kamu mau es krim, tapi mama mau kamu mandi, gimana? Nah, es krim dulu apa mandi dulu nih enaknya? Oh, itu pola rekanan itu ya Om ya? Ya, ngobrolnya dia kayak gitu. Jadi dia tidak merasa dia harus bayar. Ya, kenapa? Karena pada saat itu sebetulnya dia juga punya pilihan untuk nggak mau es krim dulu aja, nggak mau mandi dulu. Kan dia punya hak itu. Ya, itu makanya kalau pola itu sudah stabil, sudah terbangun, maka ada saat-saat di mana dia akan bilang, ya udah deh mandi dulu. Ya udah deh bunda dulu. Nanti habis itu baru aku. Ya, itu kenapa kalau jadi rekanannya sudah beres, itu sebetulnya antara lain juga menunjukkan bahwa dia sudah punya kepedulian sama orang lain. Dia tidak semena-mena mengutamakan pokoknya harus dia dulu, nggak jadi serakah juga. Itu 3 tahapannya kalau dalam kelas bersepakat itu. Oke. Banyak pertanyaan soal ini dan itu ditanyakan berkali-kali Om di setiap kalau kita ngadain kelas Ruas Dito. Apakah hubungan yang urusannya bersepakat gini tidak menimbulkan hubungan yang transaksional antara anak dan orang tua gitu? Karena kan setiap minta apa harus dagang, setiap ini dia harus begini, harus ada timbal baliknya gitu, harus ada bayarannya gitu. Nanti anaknya bisa jadi nggak tulus gitu. Ini aja yang nanya ada Mbak Uci, ada Mbak Tika, ada siapa ya, tadi? Makanya kan tadi aku bilang kalau dia sudah sampai di tahap rekanan, kan sudah nggak transaksi lagi. Kan sudah saling nyebut apa yang dimau aja. Kamu mau apa, aku mau apa, gimana baiknya, gimana enaknya, kan sudah gitu. Udah nggak pakai harga lagi kalau sudah sampai situ. Justru kalau kesanggupan yang diharapkan dalam tiap-tiap kelas itu sudah terpenuhi dan kita nggak naik kelas, pasti anaknya jadi error lagi.
Kalau dia sudah terampil membeli, kita tidak perlakukan dia sebagai penjual, kita nggak kasih kesempatan dia menjual, pasti error lagi. Ya. Kalau dia sudah terampil menjual, kita nggak kasih kesempatan dia untuk jadi rekanan, pasti error lagi. Selalu begitu. Karena dia bosen juga ya, ada di kelas itu mulu nggak naik-naik gitu ya. Itu bisa. Yang kedua kan dia karena dia sudah kenal polanya, Kenal dia polanya, iya benar. Iya, dia bisa menguasai apa namanya trik-triknya. Kan gitu kan anaknya kan keterampilan berpikirnya juga akan berkembang. Itu makanya kalau apa namanya kita nggak cermat mengamati kesanggupannya dia sampai mana, ya nanti dia akan berstrategi akhirnya. Jadinya orang tuanya yang dikerjain sama anaknya. Sama anaknya, ya. Dan itu yang sering terjadi ya. Mbak Ya, Tiara, ya betul. Satu itu, yang kedua apa namanya tidak akan anaknya menjadi matre, tidak akan anaknya menjadi apa namanya nggak tulus, jadi transaksional karena setiap kali dia minta kan kita punya opsi gratis. Kita tidak 100% apa yang dia minta harus kita jual. Kalau kita mau kasih gratis kan boleh juga. Ya, itu makanya kita juga perlu punya pemahaman yang jelas tentang bedanya antara hadiah, antara upah, antara hasil usaha. Itu lain. Kalau di Indonesia semua namanya disebutnya semua hadiah. Jadi ya, hadiah, padahal sebetulnya ada yang betul-betul namanya hadiah, itu artinya gratis, karena nggak ada orang ngasih hadiah pakai kwitansi. Yang kedua itu hasil usaha. Kalau hasil usaha artinya ya dia mendapatkan itu karena dia mengusahakan. Atau yang ketiga upah. Kalau upah artinya dia mendapatkan itu sebagai apa namanya pemberian dari orang lain karena dia melakukan apa yang orang lain minta. Jadi kalau di bahasa Inggris itu jelas ada yang namanya gift, ada yang namanya reward, ada yang namanya prize. Makanya kalau lomba-lomba nggak ada lomba tulisannya apa lomba lari misalnya, terus ditulisnya rewardnya apa, enggak, ditulisnya kan prize-nya apa. Kalau reward itu ya penghargaan itu namanya reward karena dia melakukan sesuatu baru dibayar. Kalau prize itu dia ditawarin mau nggak ini, kalau mau bayar. Yang gitu. Ya, yang ketiga coba sebutkan satu aja yang ada di dunia ini, yang ada di kehidupannya kita, yang sifatnya bukan transaksi. Nggak ada. Kita sama diri sendiri juga transaksi kok. Ya kan, coba baru bangun tidur, melek mata, kita kan juga pilih. Mau melek terus atau mau merem lagi. Kalau mau melek terus, mau rebah-rebahan aja, atau mau bangun dari kasur. Dan seterusnya. Sama diri sendiri pun kita juga bertransaksi kok. Bertransaksi, ya. Iya, sama bahkan apa namanya kalau apa namanya, maaf ya aku nggak bicara agama ya, tapi secara apa namanya kaidah religius itu kan ada dosa ada pahala, kan sama aja, itu juga kan transaksi. Kalau kamu mau masuk surga kamu mesti ngumpulin pahala, kalau kamu nggak ngumpulin pahala ya kamu sulit masuk surga. Apalagi kalau kamu ngumpulinnya dosa, ya jadinya dapatnya neraka, bukan surga. Kan sama aja. Jadi nggak usah dimasalahin transaksinya, karena transaksi itu cuma caranya kita untuk membangun kesanggupan yang diharapkan. Tapi kalau kesanggupannya sudah terpenuhi, ya mau pakai transaksi atau enggak nggak apa-apa. Kan kita sama orang lain juga nggak semuanya transaksi. Kadang-kadang kita kasih gratis. Ya, kadang-kadang kita cuma minta aja, aku mau dong apa. Nanti dia kalau dia mau ngasih gratis juga dia kasih gratis, nggak transaksi. Ya kan? Tolong dong itu ambilin anduknya, aku mau mandi. Ya kadang-kadang dikasih gratis, kadang-kadang disuruh bayar. Ya, itu kan secara alami juga situasinya memang begitu. Oke, semoga udah jelas ya. Sebentar, ini siapa? Gita. Gita, mau kelas jawab privat itu. Online, kelas privat. apa namanya, bisa janjian aja nanti sama aku, ya pakai video call atau lewat telepon atau lewat chat. Jadi bisa ya, Mbak Gita.
Om, pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kan tadi sebenarnya kecewa itu diusahakan udah Thank you, selesai Tiara. umur umur 3 tahun gitu. Ha-ha. eh dan seterusnya gitu. Maksudnya ada patokannya walau itu lentur. Nah, kalau misalnya mulainya telat, Om. Nggak Kalau apa-apa, terlambat gimana? Katanya Mbak Nat. Anaknya nggak tuh udah apa-apa. melewati usia 8 tahun dan masih belum sanggup kecewa. Apakah bisa di usianya yang sekarang ini baru mulai menerapkan ruas dito? Bisa kalau ada fasilitas, ada orang yang sanggup jadi fasilitas belajarnya dan situasi belajarnya memungkinkan. Sampai hari Hmm. ini yang mulainya paling tua itu SMP atau SMA gitu. Ya bisa aja. Oh, ada Om. Ada ya, Oke. apa namanya itu kalau anak-anak. Ya, yang kedua sebetulnya kan orang tuanya juga ikut belajar kan? Iya, iya benar. Ya, Lia Lia kan juga ikut belajar kan? Iya, Ya, Lia malah mulainya aku umur yang kayaknya berapa? banyak belajar, Om. Nah, iya makanya dia Iya, umur berapa benar-benar. mulainya. Jadi sama Iya, Kak. iya, iya, Kalau iya. kalau mulainya kapan itu nggak penting. Yang penting adalah kapan orang Kapan tuanya mau dimulainya? memulai. Iya. Ya, Anaknya umur berapa nggak penting. baik. Om lanjut pertanyaan berikutnya ya. Om kalau Oke. ini kan ini IG live itu mati 1 jam. Ya, Nanti nanti kalau mati dilanjut. aku sambung lagi ya sedikit. Ya. Mbak Nia, hal apa saja yang pantang kita jual? Misalnya kalau soal makan, aku suka dagangin soal makanan. Padahal sebenarnya itu boleh nggak sih dipakai teknik dagang? Ya kalau itu tiap-tiap orang tua punya punya apa namanya kriteria sendiri-sendiri ya. Jadi ya terserah orang tuanya masing-masing aja hal-hal apa yang menurut orang tuanya oke kalau dijadikan transaksi, hal-hal apa Mm-mm. yang nggak oke. Prinsipnya Mm. adalah apa namanya apa yang mau dijadikan prinsipnya semua yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan. Ya jadi itu pertanyaannya, Oke. apakah orang tuanya mau anaknya jadi punya kebiasaan berdagang soal makanan, kan gitu. Ya, Hmm. Mm-mm. kalau orang tuanya makan itu kan tanggung jawabnya dia terhadap badannya. Jadi apa namanya mestinya nggak oke kalau makan itu didagangin. Ya berarti Iya. jangan dagangin makan, tapi bukan bukan makannya didagangin, tapi bisa apa nah ya kalau mau apa, misalnya dia mau apa ya kamu makan dulu. Ya kan makannya kapan terserah dia. Tapi kalau kalau dia belum makan, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ya, tapi kalau Oke. kalau kita maunya dia makannya sekarang, ya itu namanya kita dagangin makan. Sementara kan makan itu syaratnya lapar. Mm-mm. Ya, itu yang sering kali ditanyain makan, terus kemudian ibadah, Tidur. itu juga Ibadah ya sama tidur tidur, ya, Om. ya itu apa namanya masalahnya cuma itu aja. Kalau orang tuanya mau anaknya punya kebiasaan beribadah itu sebagai penggugur kewajiban, artinya apa namanya harga, ya boleh aja didagangin. Tapi kalau orang tuanya maunya anaknya beribadah itu apa sebagai sebuah kesukaan, sebagai sebuah dorongan dorongan hati, ya jangan didagangin. Jadi Oke. tergantung tergantung tujuannya dulu apa. Kalau orang tua mau menanam kebiasaan yang mana. Ya, tidur juga gitu. Tidur kan secara prinsip syaratnya ngantuk. Karena nggak ada orang Mm-mm. tidur kalau nggak ngantuk. Orang Ya, tuanya sendiri pun juga kalau nggak ngantuk kan juga nggak tidur. iya bener. Ya, jadi nggak bisa bilangin, ayo kalau kalau kamu mau apa namanya diajak pergi nanti sore, sekarang tidur dulu. Ya kalau dia belum ngantuk gimana dia bisa tidur? Ya, Mm. jadi tidur itu syaratnya ngantuk. Ngantuk itu syaratnya capek atau bosan. Jadi kalau kita mau dia tidur jam 5, maka kita mesti bikin dia capek atau bosan sebelum jam 5. Gitu.